Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Face Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan, dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu bahwa Face Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini, tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi koreksi atau temuan SP2DK Series. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar Face Consult Indonesia hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa Face Consult Indonesia telah mengadakan webinar series sampai yang kelima untuk Jumat Berbagi Ilmu. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat atau mempelajari webinar Face Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube Face Consult Indonesia, di mana seluruh webinar Face Consult Indonesia terdokumentasikan di sana, termasuk webinar SP2K series yang sebelumnya. Pada seri kelima SP2K kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai konsep dasar rekonsiliasi fiskal biaya, penilaian dan metode persediaan, pembelian afiliasi versus independen, teknik ekualisasi pembelian versus PPN masukan. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Yang kedua, webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian di sesi kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya-jawab di akhir pemaparan. Yang ketiga, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak dan Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya-jawab nanti. Yang keempat, mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam, atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak dan Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat, dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Bapak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, dan juga merupakan pendiri Relawan Pajak Universitas Indonesia, yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dodo.
Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di hari Jumat ini, di besok kita hari libur. Ya, hari ini kita akan bahas terkait dengan komponen di COGS ya Bapak Ibu. Di harga pokok penjualan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas di peredaran usaha atau penjualan. Hari ini kita masuk ke COGS, nanti pekan depan akan masuk ke koreksi penyusutan gitu ya Bapak Ibu, terus kemudian ada biaya-biaya lain dan seterusnya. Hari ini tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Bambang, kita akan bahas konsep rekonstruksi fiskal di biaya, kira-kira apa yang menjadi perhatian khusus di kita, kemudian bagaimana cara metode penilaian dan persediaan, kemudian bagaimana kalau kita bertransaksi ya, afiliasi dengan termasuk dengan mereka-mereka yang bertransaksi independen. Nanti kita lihat ada metode-metode di TP-Doc ya, transfer pricing, documentation. Kemudian ekualisasi di pembelian dan versus PPN masukan ya Bapak Ibu. Pertama yang perlu kita perhatikan ini ya Bapak Ibu. Jadi basic dasar COGS itu muncul semua basically dari laporan rugi laba perusahaan ya. Laporan rugi laba perusahaan itu biasanya kita sampaikan di SPT tahunan SPT tahunan PPh Badan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita buka di SPT tahunan di lampiran satu ya SPT Badan ada komponen nomor satu terkait dengan penghasilan neto komersial dalam negeri ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada komponen harga pokok penjualan ya di sini. Dan harga pokok penjualan, sorry, sebentar ya. Ya, harga pokok penjualan posisinya adalah eh, angka dari hasil hitungan pembelian, kemudian nanti mungkin ada direct labor gitu ya, overhead, dan kemudian eh, nanti ditambah persediaan awal, dikurangi persediaan akhir, dapatlah COGS ya. Secara umum, secara umum posisi eh, komponen HPP itu ada di lampiran 2-nya ya, Bapak Ibu. Ini lampiran 2 adalah mapping dari biaya di SPT badan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada pembelian gitu ya. Kemudian ada komponen biaya pendukung lainnya. Kalau di akuntansi biaya namanya total manufacturing cost atau TMC ya. Dari direct material, kemudian direct labor dan overhead ya. Kemudian nanti ada tambahan persediaan awal. Kalau ngomong di manufacturing biasanya persediaan awal ini adalah dari bahan baku gitu ya, kemudian barang dalam proses atau WIP, dan terakhir adalah finished good atau barang jadi. Nah, yang nanti ada sinkronisasi atau ada hubungan gitu ya antara yang kita cantumkan di lampiran 2 ini gitu ya, pasti ada hubungan dengan laporan keuangan yang udah kita buat itu otomatis. Kemudian ada hubungan juga dengan aspek pajak yang lain ya Bapak Ibu. Aspek pajak yang lain itu seperti PPh 22 gitu ya. Kemudian ada hubungan juga dengan PPN masukan gitu ya dan sebagainya. Nah, dari komponen HPP ini, hari ini kita bahas HPP ya. Komponen HPP ini yang kemudian nanti kantor pajak akan coba lihat eh, kesesuaiannya apakah nanti eh, punya potensi atau indikasi hal-hal yang perlu dipertanyakan ya
perlu diklarifikasi dari kita di SP2DK. Nanti saya lihatin contoh-contohnya ya, Bapak Ibu. Ada studi kasus seperti yang kemarin di penjualan kita juga ada studi kasusnya, di pembelian juga ada studi kasus. Nah, sebelum arah ke sana, kita harus tahu dulu konsep rekonstruksi fiskal biaya ya, Bapak. Jadi, kalau kita lihat di sebelumnya, penggolongan biaya itu ada tiga ya. Pertama di HPP di sini, kemudian biaya usaha lainnya, ini OPEX ya, operating expense biasanya, kemudian ada biaya dari luar usaha ya, atau other expense. Jadi sebenarnya komponennya ada tiga ya, Bapak Ibu. Nah, tiga komponen ini yang direct langsung, yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah, kalau kita bahas, konsep adalah harga pokok penjualan. Sedangkan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha adalah biaya eh, yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan penjualan. Artinya ya seperti supporting expense ya. Nah, yang perlu dibahas lagi adalah dari tiga komponen biaya ini nanti akan di stretching dihubungkan dengan penghasilannya. Apakah penghasilannya terkait dengan yang sifatnya tidak final, kemudian penghasilan yang bersifat final, atau ada penghasilan yang berhubungan dengan yang bukan objek pajak, ya. Seperti yang kemarin kita bahas di pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 di Undang-Undang PPH mengatur terkait dengan penghasilannya. Artinya kalau misalkan ada HPP yang berhubungan langsung dengan penghasilan sifatnya final, maka pasti dikoreksi fiskal. Ya, misalkan Bapak Ibu perusahaan konstruksi, ya, perusahaan konstruksi itu penghasilannya bersifat final, gitu ya. Maka penghasilannya dikoreksi fiskal, koreksi fiskal negatif ya. HPP-nya, ya COGS-nya lah ya, HPP-nya terkait dengan penghasilan jasa konstruksi itu juga harus dikoreksi fiskal. Jadi ada koreksi fiskal positif gitu ya. Atau Bapak Ibu perusahaan sewa menyewa bangunan ya, manajemen building gitu ya. Penghasilan sewa bangunan itu kan final. Kemudian HPP-nya ya entah ada mungkin ya ada perbaikan, kemudian ada pemeliharaan gitu ya, dan sebagainya itu juga harus dikoreksi ya. Karena berhubungan langsung dengan penghasilan sifatnya. Nanti ada hubungan lagi misalkan kalau posisi yang OPEX-nya ini gimana gitu ya. Nanti OPEX nanti kita akan bahas sendiri ya. Ya, ada sesi sendiri. Nah, tujuan dari biaya yang dikeluarkan itu umumnya dipecah menjadi dua komponen besar, yaitu biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kalau di konsep PPH di undang-undang kita, di undang-undang perpajakan kita adalah konsep mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau 3M ya. Nah, nanti ada juga yang biaya-biaya yang tidak bisa dibebankan ketika biaya-biayanya itu tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Ya entah kepentingan pribadi gitu ya. Kemudian ya pribadi pengurus, direksi gitu ya. Kemudian ada juga yang diatur ya di pasal 9 ya Undang-Undang PPH. Jadi ada berhubungan dengan usaha mendapatkan 3M, ada juga tidak berhubungan dengan usaha, berarti bukan mendapatkan menagih dan melihara penghasilan. Nah, di konteks rekonstruksi fiskal biaya diatur di dua pasal, Bapak Ibu, dua pasal. Ya, secara umum ya sebenarnya kalau kita bahas undang-undang pajak kan undang-undang itu tatarannya sifatnya paling umum ya Bapak Ibu. Nanti cakupan lebih luasnya ada di peraturan pemerintah, kemudian ada di peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen, sampai surat edaran Dirjen ya. Jadi berjenjang ya. Nah, kalau di undang-undang ya ini yang secara umum aja. Nanti biasanya kan disebutin akan diatur lebih lanjut di peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus lihat di peraturan Menteri Keuangan. Jadi ada dua pasal ya. Pertama pasal 6 dan pasal 9. Ya. Pasal 6 ini adalah eh, biaya-biaya yang diperbolehkan. Ya diperbolehkan dikurangkan ya secara fiskal gitu ya. Nanti rinciannya banyak ya. Secara umum biaya berhubungan dengan kegiatan usaha ya. Ada biaya perjalanan dinas, ada pembelian barang, ada gaji, ada promosi yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan tersendiri gitu ya. Kemudian pajak
ya selain PPH gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi banyak banget ya, ada pengolahan limbah dan sebagainya. Nah, di pasal 9 kebalikannya. Kebalikan di pasal 6. Pasal 9 adalah yang tidak boleh. Jadi kalau konsepnya non deductible expense, NDA gitu ya. Kalau yang boleh adalah DA, yang nggak boleh adalah NDA. Mana yang nggak boleh gitu ya? Tadi udah bahas hubungan dengan kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, biasanya yang cadangan gitu ya. Dicadangkan misalkan nih, cadangan-cadangan ya. Cadangan pesangon, cadangan piutang tak tagih, cadangan penurunan penurunan penilaian persediaan, ya apapun bentuk cadangan itu nggak boleh kecuali industri tertentu ya. Kayak misalkan piutang tak tagih industri tertentu, perbankan, leasing dengan hak opsi dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita stretching dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat koreksi fiskal, lihat dulu di pasal 6 dan pasal 9. Yang pasal 9 nggak boleh, yang pasal 6 boleh. Tapi selain itu, lihat lagi, ada PP ya, peraturan pemerintah, ada PP 94 gitu ya. Kemudian ada PMK turunannya yang sangat banyak. Bahkan sampai daftar nominatif, surat edaran, dirjen gitu ya, dan sebagainya. Oke, ntar ya, ini ada yang oke. Nah, berikutnya adalah apa sih yang dihubungkan dengan komponen di HPP ya, Bapak Ibu, harga pokok penjualan. Jadi HPP kalau kita bahas ini tergantung industrinya ya, tergantung industrinya. Kalau industrinya adalah barang, perdagangan atau manufaktur, ini kemudian harus menjadi perhatian juga ya. Pertama adalah terkait dengan penilaian persediaan. Penilaian persediaan. Bahwa penilaian persediaan itu secara accounting itu ada yang pakai cost method gitu ya, ada yang pakai comwil. Comwil itu harga yang mana yang paling rendah antara market dengan harga cost. Ada yang juga pakai market value gitu ya. Nah, di pajak gitu ya, nanti diatur sendiri ya. Di pajak itu mengatur di pasal 10 Undang-Undang PPH mengatur bahwa yang diakui untuk penilaian persediaan adalah menggunakan cost method. Berarti nilai pakai harga perolehan gitu ya. Nah, kantor pajak nanti biasanya ketika Bapak Ibu melampirkan laporan audit ya di SPT tahunan PPA Badan, laporan audit itu akan dibedah, dilihatin satu persatu. Ya, kan biasanya ada kebijakan accounting kan di situ ya, di catatan laporan keuangan. Nanti kebijakan accountingnya berdasarkan PSAK berapa yang persediaan, kemudian nanti ada statement di situ, perusahaan menggunakan metode apa. Nah, isu selain harga perolehan itu yang perlu jadi perhatian. Ya, Bapak Ibu nanti tolong dicek ya, pakai metode apa. Karena nanti kantor pajak bisa berhak untuk melakukan adjustment ya ketika tidak menggunakan harga perolehan. Kedua adalah metode persediaan. Ya, metode persediaan. Ya, metode persediaan itu kan ada tiga ya, kalau kita belajar accounting ya. FIFO, LIFO, average gitu ya. FIFO first in first out, LIFO last in first out, average yang rata-rata ya. Nah, sama diatur di pasal 10 juga, diatur bahwa pajak itu hanya mengakui dua, ya, dua komponen besar yaitu di FIFO dan average. Berarti selain dua metode ini menggunakan LIFO gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu pernah bikin ilustrasinya ya. Karena kalau pembelian barang yang terakhir itu pasti harganya lebih tinggi ketimbang beli yang awal ya. Sehingga ketika Bapak Ibu coba bandingin komparasi penggunaan HPP dengan tiga metode, LIFO itu mengindikasikan bahwa HPP-nya akan tinggi. Harga pokok penjualan akan tinggi, maka labanya turun. Ya, turun. Sehingga ketika labanya turun, maka menggerus PPh-nya. Makanya itu LIFO nggak diizinkan. Karena last in first out ya. Yang terakhir masuk, yang pertama kali dijual. Sehingga kalau bicara hal ini, maka nanti persediaan akhirnya itu adalah persediaan akhir yang di awal-awal, yang harganya lebih rendah gitu ya. Maka mengindikasikan nanti
harga COGS-nya akan tinggi gitu ya. Nah, ini yang ketiga ini yang perlu perhatian kita semua ya. Kalau Bapak Ibu ada transaksi afiliasi terkait dengan pembelian ya. Karena kantor pajak berdasarkan pasal 18 berhak menghitung ulang kembali penghasilan dan biaya atas transaksi-transaksi yang memiliki hubungan istimewa ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli dari pihak afiliasi, nah ini punya potensi ya, punya potensi. Makanya cukup banyak teman-teman di kita di lapangan ketika dapat SP2DK diminta ya sama AR-nya, mana TP-Doc-nya. Ketika kelihatan ya mungkin ada hutang gitu ya, hutangnya ke pihak hubungan istimewa ya, afiliasi. Dan itu ketika ada hutang berarti kan hubungannya sama pembelian gitu ya. Sehingga kemudian itu yang kemudian jadi challenging kita. Apakah kita bisa membuktikan harga belinya itu adalah harga beli yang wajar ya. Jadi metode-metodenya harus diterapin ya, metode-metode di ketentuan transfer pricing documentation. Nah, balik lagi ya Bapak Ibu. Mungkin saya bahas dulu yang pertama yang terkait dengan penilaian dan metode persediaan. Jadi kalau kita bahas tadi ya dari sisi ketentuan di perpajakan, basicnya adalah harga harga perolehan ya, gitu ya, harga perolehan. Kemudian eh, nanti kalau dalam konteks bahasa akuntansi perdagangan gitu ya, mungkin harga perolehan bisa digunakan gitu ya, dipergunakan maksudnya gini, Bapak Ibu. Kita unsurnya pasti unsur yang ada di HPP itu adalah harga beli ya. Harga beli itu adalah harga perolehan. Satu, jadi bisa dibuktikan. Tapi yang perlu diperhatikan yang manufaktur ini sebenarnya, yang manufaktur. Manufaktur itu menentukan cost per unitnya mungkin agak sulit ketika menggunakan apa ya metode FIFO gitu ya. Mungkin agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena mungkin yang dipakai adalah sistemnya rata-rata average gitu ya. Nah, penentuan cost-nya pun harga perolehannya kalau kita main di akuntansi biaya ya, penentuan cost per unitnya itu melibatkan tiga unsur kan sebenarnya. Direct material, direct labor, dan overhead gitu ya. Jadi Bapak Ibu main rata-rata nanti tiga komponen biaya ini di total kemudian dibagi berapa barang yang diproduksi gitu ya. Kemudian dapatlah harga rata-ratanya. Tapi ini kebetulan saya nggak bahas cost accounting ya Bapak Ibu. Nah itu teman-teman cost accounting yang lebih paham biasanya penentuan harga per unitnya ya, harga perolehan per unit. Nah, eh, tadi mungkin pembahasan tadi yang saya bahas di awal ketika di komponen HPP ya, tadi ya di lampiran 2 ya Bapak Ibu, di lampiran 2 di SPT PP Badan, itu persediaan itu ada 3. Ya. Nah, ini kadang-kadang bisa terjadi miss di sini. Bisa terjadi miss Bapak Ibu. Mungkin saya flashback dulu ke belakang ya Bapak. Jadi komponennya ada 3 ya. Jadi yang di sini nih, komponen di sini, itu dari termasuk kayak persediaan akrilik juga ya. Itu adalah dari bahan baku, kemudian sebenarnya ada bahan baku, bahan pembantu, kemudian ada juga setengah jadi, kemudian barang jadi ya sebenarnya. Nah, cuman beberapa kalau main accounting akuntansi biaya, biasanya kalau indirect material yang bahan pembantu itu kita langsung masukin yang use gitu ya. Yang use itu yang dipakai lah ya, gitu yang dipakai. Jadi yang dipakai yang kita masukin. Kemudian ada juga yang posisi memang disebutin persediaan awalnya berapa dari 4 komponen tadi, pembelian yang indirect materialnya dimasukin ke sini, gitu ya. Jadi dimasukin. Jadi komponen di sini adalah DM, direct material dan indirect material gitu ya. Bawahnya baru eh, DM beginning, IDM beginning gitu ya, WIP beginning sama finish good beginning ya. Jadi semua empat-empat ini taruh di bawah. Nah, tapi ada juga yang use-nya taruh di nomor 1 ya, yang direct material. Karena indirect material itu kan termasuk yang overhead ya, Bapak Ibu FOHA. Nah,
balik lagi ya Bapak Ibu. Jadi eh, yang perlu diperhatikan tadi terkait dengan sisi hitungannya ya. Kalau Bapak Ibu sudah menerapkan sesuai dengan ketentuan, ya tinggal dibuktikan aja biasanya. Karena kalau nanti ada juga ya studi kasus yang saya kasih ke Bapak Ibu, biasanya mereka minta rinciannya. Bagaimana cara menentukan harganya gitu ya. Bagaimana menentukan harga pokoknya sehingga dapatlah harga jualnya gitu ya. Dan kemudian mungkin nanti tanya, biasanya ya secara umum biasanya oh, barangnya berapa lama kadaluarsa gitu ya. Kemudian dijual kemana, kemudian eh, komponen apa aja yang mencakup komponen di HPP dan seterusnya ya. Nah, penentuan tadi, Bapak Ibu mau pakai average atau Vivo, itu ditentukan di awal ketika Bapak Ibu punya usaha. Jadi, ya konsisten ya, bahasanya konsisten. Jadi kalau pakai Vivo, Vivo terus, pakai average, average terus. Karena kalau Bapak Ibu melakukan perubahan metode, ya perubahan metode, maka dampaknya adalah Bapak Ibu harus ngajuin perubahan itu ke DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Ya, ditujukan ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk perubahan metode ya pembukuan. Itu perlu diperhatikan juga. Nah, itu yang tadi ya, penilaian dan metode persediaan ya Bapak Ibu di HPP. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada transaksi afiliasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahas PMK 213 dan terakhir diubah PMK-nya, posisi yang perlu diperhatikan adalah metode pengujian ya, pengujian transaksi afiliasi untuk menentukan harga wajarnya apa tidak, eh, itu ditentukan di beberapa metode ya Bapak Ibu. Ada metode CAP, ada cost plus, ada resale, kemudian ada TNMM, ada business valuation dan lain-lain gitu ya. Nah, salah satu yang ini sebenarnya nanti pembahasannya sih nanti ya, tapi karena berhubungan dengan HPP, saya harus melibatkan metode-metode ini juga ya. Sebenarnya disclaimer-nya adalah pembahasan TP-Doc ini sebenarnya ada sesi sendiri di SP2DK kita ya. Nanti ada SP2 Duka seri juga untuk eh, hubungan dengan transfer pricing ya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa ya, saya bahas dulu metode CAP-nya dulu ya Bapak Ibu. Eh, Metode CAP yang dipakai adalah ini pembandingan harga antara pihak yang independen ya dengan pihak yang afiliasi ya dengan harga transaksi yang independen. Jadi dibandingkan. Nama juga comparable uncontrolled price. Jadi bisa dibandingkan, bisa apple to apple ya, comparable bisa dibandingkan. Jadi di CAP ini yang perlu diperhatikan adalah adanya derajat kesebandingan yang cukup tinggi, ya, yang sangat tinggi ya Bapak Ibu di sini. Yang tinggi pada karakteristik barang dan jasa serta kondisi yang menyertainya. Jadi barangnya benar-benar bisa apple to apple ya. Misalkan Bapak Ibu jual meja gitu ya. Kemudian Bapak Ibu jual meja ini di dua pihak, afiliasi ada, kemudian yang independen juga ada. Atau Bapak Ibu juga beli ya. Misalkan beli bahan bakunya di afiliasi ada, di independen ada. Jadi benar-benar bisa dibandingkan. Nah, ini tepat kalau misalkan dipakai, diaplikasikan untuk barang yang tidak terdiferensiasi ya Bapak Ibu. Dalam hal ini barang-barang ya komoditas lah ya, kita sebut barang-barang komoditas. Atau barang-barang yang memang jasanya sama atau serupa dengan karakteristik barang transaksi independen sebanding. Ini OECD TP guidelines-nya ya Bapak Ibu di tahun 2022. Nanti Bapak Ibu bisa bisa eksplorasi ya. Cuman uh, kita langsung lari ke kasusnya ya, seperti apa ya. Jadi kalau misalkan kita PTX nih Bapak Ibu, kita PTX, PTA ya. Kemudian ada dua pihak, supplier kita, pertama PTB afiliasi kita. Oh ya,
Mungkin Bapak Ibu perlu tahu afiliasi itu adalah mereka-mereka pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Hubungan istimewa karena banyak faktor ya. Satu, karena kepemilikan saham, ya baik langsung maupun tidak langsung di atas 25%. Kemudian yang kedua ada penguasaan manajemen dan penguasaan teknologi gitu ya. Kemudian ada juga eh, ada hubungan darah gitu ya dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan cek di pasal 18 Undang-Undang PPH ya. Nah, misal ada transaksi, ada pihak afiliasi, entah dari tadi ya, entah dari kepemilikan saham atau penguasaan manajemen misalkan, ini bertransaksi jual barang ke kita beli berarti ya, dengan harga produk 75 ya. Tapi kita juga beli dengan pihak independen dengan harga 50 gitu ya, dengan harga 50. Dengan barang tadi yang bisa dibandingkan dengan tingkat kesebandingannya tinggi ya, cukup tinggi. Nah, kantor pajak akan melihat angka yang 75 ini Bapak Ibu. Ya, 75. Ya, mereka akan bertanya nih. Jadi mereka akan menguji 75. 75-nya apakah wajar apa enggak ya? Arm's length apa enggak ya Bapak Ibu? Sehingga apakah nanti apa ya akan dilakukan koreksi fiskal ya sama kantor pajak? Karena kalau ngomong 75 berarti kan HPP-nya ketinggian gitu ya. Maka labanya menggerus laba ya, labanya akan kecil, pajaknya akan kecil. Makanya kantor pajak akan menguji 75-nya. Nah, 75 sama 50 kalau kita lihat bukan berarti langsung 75 dikoreksi ya. Tergantung nanti ya. Tergantung banyak faktor ya. Banyak adjustment juga ya yang akan dilakukan. Tapi pertanyaannya apakah mungkin ada pembanding eksternal yang dimungkinkan gitu ya? Ya mungkin-mungkin aja ya untuk barang-barang komoditas yang memang harganya udah ditentukan sama pihak-pihak entah pemerintah, entah asosiasi dan sebagainya. Ya sederhananya memang harganya udah ditentukan di pasar ya. Entah ya sama tadi ya saya sebutkan tadi ya. Entah harga eceran, HET dan sebagainya ya. Nah, itu yang kemudian bisa jadi kita pakai data pembanding eksternal yang kemungkinan besar ya, bisa juga terjadi. Nah, kalau kita bahas tadi terkait dengan pembelian ini berarti konsentrasinya adalah 75-nya apakah wajar apa enggak gitu ya. 75-nya wajar apa enggak. Nah, sekarang kita langsung ke ilustrasi kasus ya Bapak Ibu. Ilustrasi kasus. Nah, ini kasus pertama ya. Kasus pertama. Jadi, kita distributor gitu ya. Kita ada di sini ya Bapak Ibu. Distributor di sini. Kemudian kita di Indonesia, kemudian kita bertransaksi dengan negara Z ya. Dalam hal ini dua pihak, yang satu afiliasi, yang satu independen. Afiliasi terjadi ketika PT GGN ini ternyata eh, pemegang sahamnya adalah GGN Corporation di negara Z ya, dengan kepemilikan 95%. Ya ini udah hampir 100% ya. Dan ternyata GGN pun Corporation juga menguasai 60% saham di GGN Ltd. Ya. Nah, ini kalau kita bahas kan sebenarnya penguasaan atau kepemilikan saham secara tidak langsung ya Bapak Ibu. Ya, nah ini kalau kita hitung 60 kali 95 udah di atas 25%. Nah, berarti GGN Ltd sama kita PT GGN ini ada hubungan istimewa ya melalui GGN Corporation ya. Nah, kalau kita lihat ya di transaksi ini si PT GGN ini beli produknya sama M ya dengan produk yang independen, produk KM juga dengan harga 150 per unit dengan harga CIF, Cost, Insurance and Freight ya, CIF. Sedangkan yang independen harganya 140 per unit dengan harga FOB, free on board ya Bapak Ibu. Nah, ada informasi didapat bahwa ada insurance dan freight-nya adalah $5 per unit ya, $5 per unit. Jadi kantor pajak akan ngecek nih, ya, ngecek apakah 150-nya ini gitu ya, wajar apa enggak, ya. Nah, kebetulan karena datanya adalah datanya bisa dibandingkan,
Jadi di tahun ini misalkan yang bersangkutan PT GGN ini ada dua transaksi independen sama afiliasi, sehingga bisa comparable, bisa dibandingkan ya dengan karakteristik yang tadi ya cukup tinggi ya kesebandingannya. Jadi bisa di apple to apple ya. Nah, dengan kondisi kayak gini, maka comparable bisa dilakukan. Ya, metode comparable bisa dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menghitungnya? Ya, menghitungnya. Menghitungnya adalah tadi, kalau kita lihat data pembandingnya itu independen adalah pakai harga FOB ya Bapak Ibu, 140 ya. 140 FOB ya. Kalau kita bahas, kalau Bapak Ibu pernah bahas belajar masalah impor ya, nilai impor itu kan pakai basis CIF ya. CIF itu ada cost, insurance, and freight. FOB plus insurance dan freight gitu. Maka tambahin insurance and freight ya sebesar 5. Ya. Informasi kita dapat tadi ya bahwa cost insurance and freight-nya adalah $5 per unit ya. Sehingga total harga wajar pembelian dengan kasus yang independen adalah 145. 145 ya. Kebayang ya Bapak Ibu. Sedangkan pembelian dari GGN LTD tadi menggunakan chief kan. Jadi sebenarnya kita bandingin kalau pakai chief yang independen berapa, kemudian kita bandingin dengan harga chief juga yang afiliasi. Kita bandingkan gitu ya. Jadi basisnya pakai chief sama-sama chief ya. Maka dapat 150 tadi yang afiliasi. Maka ada selisih penyesuaian sebesar 5 tadi. Berarti ada 5 kita sesuaikan karena 150-nya dianggap terlalu tinggi gitu ya. Kenapa? Karena ternyata yang independen itu total biaya yang dikeluarkan dengan harga chief adalah cuma 145. Gitu ya. Maka akan ada koreksi untuk pembelian dengan afiliasi itu agar ada koreksi sebesar 5 per unit. Gitu ya. Nanti kantor pajak, ya ini kan per unit ya Bapak Ibu. Jadi akan ada koreksi, ya koreksi positif lah pastinya jatuhnya ya. Ada koreksi fiskal positif sebesar 5 per unit ya Bapak Ibu. Nah ini yang perlu hati-hati ya. Ya Bapak Ibu nanti silakan dicek ya, silakan dicek di kondisi pembelian apakah ada data pembanding apa enggak. Ya data pembanding internal ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ternyata Bapak Ibunya beli semua ke 100% dari afiliasi, maka tidak bisa menggunakan metode CAP gitu ya. Jadi nanti harus digeser pakai metode yang lain. Ya, itu ya Bapak Ibu menggunakan metode metode CAP ya. Yang kedua adalah menggunakan metode resale price. Ya, apa itu resale price ya Bapak Ibu? Jadi resale price adalah metode penentuan harga transfer untuk menentukan harga sama pembelian juga. Ya, baik barang maupun jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangkan laba kotor Bapak Ibu. Mengurangkan laba kotor ya. Laba kotor pihak independen yang nanti sebanding dari harga jual kembali ya tadi resell tadi ya barang tersebut kepada pihak independen. Jadi basisnya adalah laba kotor ya Bapak Ibu, laba kotor yang wajar gitu ya. Jadi nanti silakan cari gross marginnya ya. Gross margin itu secara rumus adalah laba kotor dibagi penjualan ya, laba kotor dibagi penjualan. Oke. Oke. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi akan dicek lagi harga jualnya, harga harga yang wajar adalah harga jual kembali resell tadi dikurangin marginnya dikali harga jual kembali ya. Ini contohnya ya. Misalkan ada kita di sini ya. Sorry. Kita di sini. Kita di sini ya. Kemudian kita ada transaksi pembelian ya dengan afiliasi, kemudian dengan yang independen ya Bapak Ibu. Yang independen. Kemudian
Kita dari data ini kita juga jual ke pihak independen, kemudian juga jual kepada pihak yang ya independen ya dua-duanya ya. Ya, ini harga jualnya. Jadi yang jadi masalah kan sebenarnya gini. Pertanyaannya adalah pembelian dari afiliasi ini wajar apa enggak gitu ya. Nanti dicek gitu ya. Dengan kondisi ya persentase marginnya menjadi berapa ya Bapak Ibu. Nah, ini deh misalkan ya. Ini langsung praktek langsung kasusnya ya Bapak Ibu. Jadi masih dengan transaksi bisa dengan pihak luar gitu ya atau transaksi dalam negeri ya. Kita di sini ya Bapak Ibu. Kita di PT Devi ini, kemudian kita ada perusahaan hubungan afiliasi dengan DF Corporation yang menguasai 100% saham kita. Ya, ini otomatis ya berarti menjadi pemegang saham kita. Kemudian kita juga beli ya produk elektronik juga dari GHI Corporation yang independen. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada harga 135 per unit, sedangkan yang independen adalah 121 dolar per unit ya. Nah, kemudian perusahaan Devi ini jual produk elektronik itu 145, kemudian 143 ya Bapak. Jadi yang kita beli dari afiliasi, kemudian kita jual ke independen dengan harga 145, kemudian dari posisi pembelian dengan independen 121 kita jual ke independen juga sebesar 143. Nah, sepanjang analisa fungsi wajib pajak, kontrak, strategi usaha, dan lain-lain, tidak terdapat perbedaan antara kedua produk ini, gitu ya. Kedua produk ini, mungkin kita bisa pakai metode RPM, ya, resale price method, metode ini ya, Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan tadi ya? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mencari marginnya, Bapak Ibu, mencari margin. Jadi kalau kita lihat gini, kita akan bandingkan apple to apple, bandingkan antara penjualan pembelian dari afiliasi dengan pembelian dari independen. Jadi kalau kita bahas tadi pembelian dari afiliasi, kan posisi 135 ya Bapak Ibu. Ya, 135. Kemudian jualnya 145. Maka marginnya 10. Ya, 145 dikurangi 135. Marginnya adalah sebesar 10. 10 dapat gross marginnya, yaitu sebesar 6,9%. Ya, 6,9%. Ya, 10 dibagi 145 ya, maksudnya ya, dapat 6,9%. Sedangkan yang independen posisinya adalah, tadi kita beli 121, ya independen ya, kemudian jualnya 143 ya. Marginnya 22, ya margin 22. Eh, gross marginnya, persentasenya adalah 15,3%. Nah, kalau kita lihat ini ada selisih kan? Ya, ada selisih. Bahwa margin yang ditentukan oleh perusahaan ini untuk barang yang kita beli dari afiliasi, marginnya lebih kecil dibandingin dengan kalau kita beli barang dari perusahaan yang independen. Nah, itu kemudian kantor pajak bisa melakukan adjustment koreksi. Di mana adjustmentnya? Berarti adjustment yang akan dicari adalah sebenarnya di wilayah sini, Bapak Ibu. Ya, 135-nya ya nanti. Akan ada koreksi di 135-nya. Caranya adalah dari resale price tadi ya 145 tadi ya yang afiliasi tadi akan dihitung berapa sih sebenarnya harga COGS atau harga belinya yang sesuai dengan marginnya yang independen. Jadi marginnya kan 15,3 ya. Yang independen ya Bapak Ibu. Dikali resale price-nya 145. Berarti dikurangi 22,2. Artinya harusnya marginnya 22,2 gitu ya sederhananya. Kemudian dapatlah ALP-nya. Arm's principle-nya untuk harga belinya ada sebesar 122,8. Ya. Jadi pakai persentase yang independen, kemudian kita hitung ulang kembali ALP-nya,
dapatlah 122,8. Nah, tadi kita beli 135 Bapak Ibu. Maka akan ada koreksi sebesar ini nih, 12,2 per unit ya, 12,2. Artinya, pembelian kita sebesar 135 dari perusahaan afiliasi itu terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi sehingga kantor pajak akan menghitung ulang kembali ya dengan harga yang tadi ya, dengan transaksi yang independen dapatlah selisih sebesar 12,2. Ya, jadi ada koreksi positif COGS pembeliannya, maka dampaknya nanti HPP-nya kecil, labanya akan meningkat, nanti PPh badannya juga harus kurang bayar meningkat. Nah, ini ya sekilas ada dua metode ya. Nanti masalah pembahasan lebih lanjut, kita akan ada sesi sendiri ya untuk transfer pricing ya Bapak Ibu. Nah, apalagi yang biasanya muncul gitu ya. Nah, biasanya muncul adalah terkait dengan pengujian arus barang. Ya, arus barang. Ya, kalau kita bahas untuk masalah perusahaan dagang atau manufacturing kan, ya kita tahu itu ada pergerakan barang masuk keluar ya Bapak Ibu. Terus ada juga barang-barang yang dikasih sampel gitu ya, kemudian barang yang rusak gitu ya, kemudian ada barang dalam pengiriman, pemberian cuma-cuma, bahkan ada retur ya. Nah, secara umum nanti mereka akan mengecek ulang kembali apakah benar barang yang dijual itu sama nggak ya dengan ketika Bapak Ibu ada perputaran persediaan. Gimana cara ngeceknya gitu ya? Cara ngeceknya. Cara ngeceknya adalah ya kalau kita main T-account ya, biasanya di T-account gitu ya. Ini awal, kemudian ada purchase di sini, ada pembelian, ini ada ending, maka yang di sini adalah yang dijual ya. Ini sales ya. Jadi artinya kalau posisinya ya nanti mereka akan mengecek ya. Yang dijual itu adalah caranya adalah persediaan awal ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir, dapatlah yang dijual gitu ya. Nah, untuk pengujian kayak begini, kalau misalkan ngomong barangnya tidak ada yang rusak atau apa, nggak jadi masalah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu harus perlu perhatikan yang untuk yang manufacturing ya, untuk manufacturing. Ya, kenapa saya harus sebutin? Karena manufacturing punya cara apa ya, metode yang berbeda ya caranya. Apalagi kalau Bapak Ibu beli bahan baku yang mungkin ada yang tidak dipakai. Iya, karena mungkin tidak termasuk komponen barang yang dijual. Contoh misalkan gini, Bapak Ibu beli, saya sebutin lah produknya ya. Misalkan eh, mau ekspor ikan ya, misalkan mau ekspor ikan ke luar negeri ya. Permintaan dari buyer adalah ikan ini harus difilet, misal ya, difilet. Atau sudah ditepungin gitu ya, bahasa sederhananya. Anggaplah saya yang paling gampang difilet, ditepungin gitu ya. Nah, kalau kita bahas beli ikan dari nelayan atau dari peternak gitu ya, itu beli ikan dengan kondisi segar gitu ya. Kemudian biasanya kalau dari pedagang itu adalah dalam bentuk beku ya biasanya untuk eh, biar tahan lama. Padahal ketika kita proses itu ikan itu jatuhnya adalah ya harus dicairkan dulu esnya ya. Jadi komponennya ketika dicuci, dibersihkan gitu ya, akan ada penyusutan untuk pembelian ikan tersebut ya. Misalkan Bapak Ibu beli dari nelayan anggaplah 1 ton gitu ya. Tapi ketika diproses, dibersihkan ya dengan mengurangi kadar esnya, mungkin nyusut ya. Entah 20%, entah 20% atau 40% gitu ya. Belum lagi, belum lagi ya, misalkan permintaan buyer tadi kan cuma dagingnya doang, maka Bapak Ibu harus
memotong kepala gitu ya, kemudian memotong buntut misalkan, kemudian durinya atau kulitnya nggak dipakai gitu ya. Sehingga Bapak Ibu cuma ngambil dagingnya aja. Nah, kantor pajak ngecek nih nanti, ya antara yang dibeli dengan hasil produksi berapa persen, ya berapa kilogram atau berapa ton. Mereka akan bertanya, oh ini kok tiba-tiba turun gitu ya. Kemudian Bapak Ibu harus bisa menjelaskan, oh nih kita belinya adalah dengan beku, dicuci, kemudian ternyata menyusut gitu ya, kemudian barang-barang ini tidak dipakai. Dan kantor pajak selalu nanya biasanya, ini barang scrapnya dijual nggak? Ya kepala ikan tadi, udah buntut tadi, tulang tadi dijual nggak? Atau dijadikan produk lain nggak gitu ya? Kalau ternyata Bapak Ibu misalkan jual, nanti mereka nanya nih, ada bisa jadi ada penjualan lokal gitu kan? Mungkin ada unsur PPN dan sebagainya. Nah, ini perlu perlu perhatian ya. Ya. Tapi kalau misalkan barang jadi, Bapak Ibu juga jual barang jadi doang sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi kalau Bapak Ibu proses, kemungkinan besar barang-barangnya mengalami penurunan, itu kemudian memunculkan pertanyaan ada barang scrap apa tidak. Ya, itu dari pertama dari pengujian arus barang. Yang kedua adalah ya pengujian arus utang. Karena kalau tadi beli itu kan bisa belinya secara cash atau dengan cara utang ya Bapak ya Bu. Nah ini biasanya nanti akan dicek, dihitung kembali ya, dengan konsep dasar umumnya ya. Berapa sih saldo akhir utang, ditambah pembelian tunai, dikurangi pelunasan, kemudian dikurangi saldo awal, entah ada adjustment nanti ya, entah mungkin ya ada uang muka lah dan sebagainya, kemudian dapatlah harga belinya ya. Jadi ini metode ini. Tapi umumnya biasanya kayak begini dilakukan sama teman-teman di pemeriksa pajak ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita coba masuk studi kasusnya ya. Yang muncul seperti apa sih di SB2DK ya Bapak Ibu. Ini contohnya ya, kasus pertama ya. Ini ada WP diminta perbandingan antara pembelian tadi ya di HPP dengan versus PPN, SPT PPN. Jadi di HPP itu kan tadi di lampiran 2 ya, SPT Badan itu ada pembelian ya Bapak Ibu, ada pembelian. Yang poin nomor 1 ya. Nah ini ternyata pembeliannya ada 95 M, ya 95 miliar. Kemudian si KPP dapat data SPT yang kita laporkan, SPT PPN yang kita laporkan di periode yang di tahun yang sama, Januari sampai Desember misalkan, di lampiran B2 itu ada 3,4. Ya, 3,4. Sorry, 3,7 M. DPP-nya ya. Berarti harga belinya, bukan PPN-nya ya, harga belinya. Ada sisi 91. Jadi mereka mempertanyakan, kok di SPT PPN masukan, ini kan B1, B2, B3 kan masukan ya Bapak Ibu. B1 itu yang impor kan, kemudian B2 yang dalam negeri, yang B3 nggak bisa dikreditkan. Itu ada selisih 91. Berarti logikanya kantor pajak bilang, Anda itu belinya tuh ketinggian, karena Anda mengkreditkan cuma 3,7. Nah, kita harus bisa merespon hal kayak gini ya Bapak Ibu. Karena pasti yang diincar adalah angka pembeliannya. Yang diincar sama kantor pajak adalah angka pembeliannya. Dia kantor pajak anggap terlalu tinggi ya angka pembeliannya. Padahal sebenarnya selisih antara pembelian di SPT Badan dengan SPT PPN ini banyak faktor. Banyak faktor memungkinkan terjadinya perbedaan. Pertama yang harus diperhatikan adalah pertama ya karakteristik barangnya kita dulu. Barang yang kita jual, barang yang kita ya. Oke, kita PKP. Oke, kita PKP. Tapi barang yang kita beli dari supplier, pertanyaannya adalah barangnya itu ada PPN-nya apa enggak? Itu dulu ya, pertama. Ada PPN-nya apa enggak? Barangnya dulu ya.
Kalau sekiranya dia misalkan BKP tapi ternyata dapat fasilitas dibebaskan, kan berarti kan eh, mungkin si lawan atau misalkan tidak terutang ya, tidak terutang atau non BKP, maka si lawan transaksi kan nggak nerbitin faktur pajak gitu. Nggak nerbitin faktur pajak sehingga ketika nggak nerbitin faktur pajak, ya kita nggak dapat faktur pajak dan kita nggak bisa kreditin apapun di SPT masa pakai. Itu satu, ya, barang yang kita beli. Yang kedua, kalaupun barangnya adalah BKP, pertanyaan yang kedua adalah lawan transaksi kita BKP atau bukan. Kan kita kan nggak harus beli sama mereka eh, harus PKP ya. Kita bisa beli dengan mereka yang non PKP kan. Itu kan nggak ada kewajiban sama sekali. Nanti kalau misalkan kita beli BKP dengan yang non PKP, berarti mereka nggak akan lebih faktur pajak, gitu kan? Nggak akan menebitkan faktur pajak, sehingga kita nggak bisa mengkreditkan apapun ya di SPT masa PPN. Terus yang ketiga, bisa terjadi perbedaan waktu. Ya, kalaupun sama gitu ya, misalkan karakter yang pertama BKP, dia PKP, oke. Yang ketiga adalah bisa jadi ada perbedaan waktu. Kita ngakuin biaya pembelian sekarang, tapi baru dapat faktur pajaknya, let's say misalkan 3 bulan kemudian, ya. Atau dapat faktur pajaknya sekarang, tapi saya bisa aja mengkreditkan 3 bulan kan. Misalkan contoh Bapak Ibu faktur pajaknya itu Desember. Kan Bapak Ibu nggak harus kreditin di Desember kan, tapi bisa jadi kreditin di Januari, Februari, atau Maret tahun depan. Berarti bisa terjadi perbedaan waktu masalah mengkreditkan SPT di pajak masukannya. Itu harus bisa dijelaskan. Ya, ya mudah-mudahan bisa ketika dijelaskan lebih paham nih, lebih cair nih si AR-nya ya Bapak Ibu. Jadi karena si lawan transaksinya mungkin non PKP gitu ya. Kedua, karakteristik barangnya mungkin non BKP atau yang dibebaskan. Atau yang ketiga, kalaupun BKP atau PKP bisa jadi eh, pajak masukan yang kita kreditkan enggak di tahun yang bersamaan, tapi mungkin bisa lintas lintas tahun. Ya itu penjelasan ya, kalau terjadi perbedaan. Terus ini ada lagi ya. Ini kan COGS itu banyak ya komponennya ya tadi ya saya bilang. COGS banyak. Ada direct material, ada indirect material, ada direct labor. Direct labor itu gaji, upah, THR, ada yang overhead, listrik gitu ya. Kemudian ada juga penyusutan gitu ya, pabrik gitu ya. Dan lain-lain ya, banyak ya. Mungkin ada air gitu ya, yang hubungan dengan pabrik lah semuanya ya. Perbaikan mesin gitu ya dan sebagainya. Dan ternyata di unsur COGS itu ada material packing sebesar 1,9. Nah ini ditanya. Ya mereka nanya, ini apa sih barangnya? Ya Bapak Ibu harus bisa jelasin. Oh ini misalkan karton gitu ya. Atau bungkus untuk pengiriman barang gitu ya. Bapak Ibu harus jelasin. Ya, ini di kasus ketiga ya. Sorry, kasus kedua. Kasus ketiga, nah ini ada yang minta rincian nih, persediaan. Ini kan ending balance ya Bapak Ibu. Ini ending balance. Mereka minta perincian 13,4 M ini dari mana? Angkanya, sumbernya. Atas barang yang mana gitu ya. Makanya penting banget kita harus punya kartu persediaan atau stok ya, stok inventory ya. Makanya penting banget bagi kita ya ini stok outname di setiap akhir tahun Bapak Ibu harus punya template gitu ya. Template perhitungan stok ya. Syukur-syukur dilakukan tiap hari gitu ya. Tapi kalau nggak bisa tiap hari ya di akhir bulan ya waktu closing bulannya nih. Nah, mereka minta rinciannya nih. Ya 13,4. Nah, nanti ditanya unitnya berapa, ya unitnya berapa, kemudian harga kosnya berapa, bagaimana cara menentukan harga kosnya. Itu jadi bahan pertimbangan kita. Kemudian ada juga uang muka pembelian. Ya, di neraca nih. Ya, ini juga menimbulkan pertanyaan nih. Kan banyak juga metode-metode perusahaan itu adalah duitnya udah keluar, tapi mungkin lagi butuh verifikasi dulu di awal, maka posisinya belum ngakuin pembelian, ya. Ngakuinnya ke uang muka pembeliannya dulu. Kalau udah clear, baru dilarikan ke persediaan atau pembelian ya. Nah ini mereka biasanya minta rincian. Ini kenapa kok ada
jurnal uang muka pembelian. Nah, ini juga kasus keempat ya, Bapak Ibu. Nah, umumnya kalau kita bahas metode persediaan akhir itu persediaan akhir tahun ini menjadi persediaan awal tahun berikutnya gitu ya, konsep dasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu hitung, angka stok tahun depan awalnya itu adalah angka akhir tahun yang sebelumnya. Jadi kalau kita mapping seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan ini stok akhir 2019 menjadi stok awal 2023 gitu ya. Angkanya sama ya. Nah ini clock, ini betul ya. Ini juga sama, ini menjadi ini ya. Ini clock angkanya sama ya. Nah kantor pajak nanti melakukan komparasi tiap tahun. Apakah benar persediaan akhir yang dicatat itu di persediaan awal tahun berikutnya. Ternyata ada selisih nih, kayak ini nih, yang saya warnain kuning. Ini 79 sama ini ya. Ya ada sekitar 600 juta lebih lah selisih. Nah, Bapak Ibu nanti ditanya, yang salah yang mana? Apakah 18 atau 19? Ya, kalau salahnya 18, 18-nya bikin pembetulan. Kalau salahnya 19, 19-nya bikin pembetulan. Sama yang 2020, ya 2020. Dan 2021. Awalnya sama akhir 2020 dengan awal 2021 beda. Nanti kemudian kantor pajak tanyain kenapa? Ya, ini pernah kejadian nih di salah satu KPP, salah satu WP di daerah Surabaya ya. Ditanya, ini persediaannya salah. Nah, itu harus diklarifikasi dan bikin pembetulan SPT badannya. Nah, kasus 5 yang terakhir nih Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bahas di PMK terkait dengan PP 22, ada transaksi-transaksi yang memang kalau kita beli, kita dipungut. Ya, kita beli, kita dipungut PP 22. Ya, kayak misalkan teman-teman yang di industri kertas, baja, otomotif, terus apa ya, farmasi gitu ya. Itu kan dipungut PP 22 ya. Ketika dipungut PP 22, ketika kita beli selain dicas PPN juga dipungut PP 22. Mereka yang setor ya, pabrikan. Nah, nanti kantor pajak akan ngecek nih, misalkan bukti potong PP 22 kita di SPT badan ini 875 juta. Nah, kalau distributor otomotif PP 22-nya adalah 0,45%. Ya, 0,45%. Maka dihitung ulang 875 dibagi 0,45% dapat 194 miliar. Ya, 194 miliar pembelian basisnya dari dipotong PP 22, dipungut PP 22. Dibandingin di pembelian di SPT Badan di lampiran 1, terdapat 17. Nah, kita harus bisa jelasin 17-nya karena apa? Ya, karena apa gitu ya? Ya bisa jadi Bapak Ibu masukin pembeliannya, ternyata masukin spare part, mungkin ya, spare part juga, dan sebagainya. Jadi nggak pure murni semuanya adalah harga harga barang mobilnya gitu ya mungkin ya karena mobil yang dibeli mungkin ditambahin aksesoris dan sebagainya gitu ya atau misalkan eh, ya mungkin ada dari pembelian ini ada bukti potong yang belum didapat gitu ya bisa jadi ya bisa jadi dan Bapak Ibu bisa jelasin selisihnya kenapa jadi kurang itu Bapak Ibu terkait dengan HPP nanti selanjutnya kita boleh diskusi ya saya balikin ke Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Dodo atas presentasinya yang sangat informatif ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan dari Bapak Ibu di kolom chat, namun karena keterbatasan waktu, nanti saya akan membacakan untuk beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh Pak Dodo. Saya izin share, tertampil ya. Yang pertanyaan pertama mungkin ini agak kurang nyambung nih, tapi bisa dijawab sama Pak. Dari Ibu Linda Wati Tandio Saputro. Izin bertanya Pak Dodo, kalau kita memberikan uang kepada bagian pembelian dari customer dan mereka pasti tidak mau memberikan identitas untuk pemotongan PPh satu, apakah sebaiknya dikoreksi fiskal atau bagaimana? Karena membuat bukti potong tidak ada identitas tidak bisa. Mohon pencerahannya Pak Dodo. Terima kasih. Sebenarnya pembahasannya nanti nih. Gak apa-apa ya Bu Linda ya. Jadi
memang kita nggak bisa hindarin ya kalau bertransaksi dengan pihak-pihak yang nggak bisa ngasih identitas ya. Nah, itu menjadi resiko ya. Pertanyaannya bukan berarti dilakukan koreksi fiskal mengakibatkan eh, objek 21 ditiadakan, bukan berarti. Jadi tetap objek 21 akan tetap muncul. Cuman ya balik lagi kalau sekiranya di company nganggap ini nggak terlalu material, ya digeser aja nanti waktu pemeriksaan. Jadi waktu pemeriksaan gitu. Kalau nggak anggap nggak material ya Bu ya, Bu Linda ya. Karena kalau sekarang ketika menggunakan e-booklet agak sulit gitu ya, karena harus masukin masukin apa eh, data ya, NIK, NPWP di e-booklet ya, Bu Linda ya. Cuma kalau Bu Linda mau main konservatif, bayar aja pajaknya. Tapi mungkin dengan SSP yang berbeda, gitu aja sih sebenarnya. Tinggal nanti kantor pajak yang mungkin nanti ketika ada selisih, temuan selisih itu, kemudian kan yang penting kita udah ada SSP yang kita bayar. Jadi mungkin kita nggak bisa lapor di SPT masa 21, tapi yang penting udah kita bayar dengan SSP yang berbeda ya Bu ya. Jadi SSP yang nggak ada NPWP kita pisahkan, mereka yang ada NPWP kita bikin SSP jadi satu. Nah yang dipisahkan ini nggak bisa dilapor, tapi nanti waktu saat pemeriksaan kita bisa bahwa sebenarnya kita udah bayar gitu. Baik. Paling Terima kasih itu Pak sih. Dodo. Terima kasih. Next di Ibu Fauzia Indah Permata. Pak, izin bertanya Pak Dodo, kalau menerima tambahan diskon, apakah boleh kita masukkan ke HPP atau harus masuk ke pendapatan lain? Mohon penjelasannya, Pak. Ini menerima tambahan diskon dalam rangka apa nih ya? Dalam rangka apa dulu ya? Kalau dalam rangka misalkan kita pembelian ya, kita beli kemudian kita dapat diskon, itu mengurangi harga pembelian pasti. Ya, jadi namanya purchase discount ya. Jadi ya biasa biasa aja itu normal. Jadi nanti akan mengurangi pembelian. Jadi akan masuk ke HPP juga. Jangan masuk ke pendapatan yang lain. Karena nanti malah nggak matching. Karena kan nanti ketika dia dapat diskon, mungkin gitu ya, di faktur pajaknya itu ada pengurangan diskon di situ. Sehingga yang kita catat adalah angka setelah diskon atau kita pecah menjadi dua. Angka sebelum diskon, ya pembelian murninya, bawahnya adalah diskon. Diskon pembelian ya sebagai pengurang pembelian. Jangan ke pendapatan lain, nanti pendapatan lain malah diincar ini nanti. PPN, PPN keluar gitu. Gitu paling Bu Fauzi. Ibu Fauzia, terima kasih, Pak Dodo. Ya, Berikutnya nih, pagi Pak Dodo, pertanyaan berikutnya dari Ibu Anissa Ramadhani, izin bertanya, untuk transaksi afiliasi berupa jasa, bunga, barang tak berwujud atau lainnya di atas 5M kan wajib Tipidok. Nah ini sebenarnya kan harus kita cek lagi ya iya Pak. itu dicek dulu ya. Nggak cuma Nanti, 5, basisnya nggak cuma 5M doang ya, soalnya betul. dari tahun lalu dulu ya, tahun lalu Betul. omsetnya berapa gitu. Oke, terus Misalkan kita ada pinjam meminjam di antara perusahaan afiliasi, itu yang dimaksud apakah dengan transaksi itu adalah nilai pinjamannya atau pendapatan bunganya? Terima kasih sebelumnya. ini Pak Bambang bisa jawab nih. Sebenarnya dari Bu Anissa udah nulis sendiri sebenarnya bahwa ini adalah bunga. Jadi kalau menurut Bunga ya. Ibu Iya, transaksi harusnya afiliasi bunga, yang Bu. dinilai bunga. Jadi kan di sini kan berupa jasa bunga ya. Sebenarnya bunga gitu. Udah jelas bunga. Jadi bukan nilai pinjamannya. Kalaupun nilai transaksi pinjamannya 5 miliar ya mungkin mungkin ya nggak perlu bikin TV Doc tapi harus ya tetap dihitung juga gitu ya. Tapi tadi syaratnya nggak cuma ini doang. Nanti ada deh sesi sendiri deh. Sabar ya. Cek dulu. Sabar sih untuk TV Doc. Tapi untuk pertanyaan ini jelas ya tadi untuk Bu Ya, Anissa yang untuk transaksi itu penilaiannya adalah bunga pinjamannya. ya. Terima kasih Pak Dodo. Dari Ibu Dian Rahmawati. Pak, izin bertanya, jika di SPT Badan Lampiran 3 terlanjur metode TP-Doc-nya adalah TNMM, namun ternyata di TP-Doc menggunakan CAP, apakah ada sanksi atau apa konsekuensi terburuk bagi WP? Dan apa yang perlu dilakukan oleh WP atas hal tersebut? Jadi ada perbedaan nih, ketika lapor 3A di SPT Badan, Hmm. ditulisnya TNMM, sedangkan di TP-Doc-nya pakai CAP ternyata. Kalau belum diperiksa, Hmm. SPT badannya betulin. Ya, Hmm. ada pembetul SPT badan di 3A. Jadi nanti 3A-nya silakan betulin dari metode apa?
Dan MM sebelumnya TNM jadi TikAP. menjadi cup gitu ya. Cuman memang bagusnya gini Budian, jadi memang bagusnya sebelum submit SPT badan, bikin TP Docnya dari dulu sebelum-sebelumnya. Jangan SPT badan udah masuk baru hire konsultan untuk bikin TV Doc. Enggak. Eh, Engagement dulu sama teman-teman konsultan untuk bikin TV Doc-nya. Kenapa? Karena ketika engagement, nanti minta bantuan aja sama konsultannya untuk dilihatin pakai metode apa yang paling bagus, yang sesuai dengan karakteristik transaksi di perusahaan kita. Sehingga ketika masuk ke lampiran 3A-nya, udah di mapping tuh, oh kira-kira pakai CAP lah gitu, atau pakai TNM, tergantung ya tadi kasus. Sehingga nanti antara 3A dengan reportnya sama gitu. Ini kayaknya SPT badannya kita, yang 3A sendiri gitu ya. Kemudian baru hire konsultan, ternyata konsultan pakai CAP gitu. Nah ini perlu perhatian juga nih. Apalagi Bapak Ibu gini nanti ya, mau bikin TP Doc, ternyata engagementnya setelah SPT badan masuk, nah ini perlu hati-hati ya. Karena bisa jadi nanti kantor pajak akan ngecek mana offering letter dari konsultannya. Karena bisa jadi kan tanggalnya di backdate ya Bapak Ibu, di backdate gitu ya. Ini perlu hati-hati. Karena beberapa KPP udah bisa mendeteksi itu dan beberapa WP ditanya. Jadi perlu hati-hati untuk bikin TP Doc, lebih baik engagementnya sebelum SPT badannya masuk. Sehingga nggak dipermasalahin. Dan tetap sinkron ya Pak. Dodo antara Sinkron. metode di lampiran 3A sama Iya, di betul. Wikidokes. Iya, betul. Terima kasih Pak Dodo. Berikutnya Ibu dari Ibu Nancy Yolanda. Pak, untuk WP bidang jasa, komponen HPP yang menjadi perhatian untuk penambahan SP2DK selain komponen objek PPh 21, apa yang harus diperhatikan Pak Dodo? Ya, sebenarnya kalau yang sebenarnya nanti kalau withholding tax sebenarnya ada pembahasan ya. Sebenarnya gini Bu Nancy ya. Jadi kalau untuk yang jasa nanti biasanya dicek adalah withholding tax-nya. Kebanyakan withholding tax-nya. Jadi kalau misalkan kita ada jasa selain punya karyawan, ya kita udah pasti udah potong PP21 atau jasanya justru disubkon ke pihak lain. Gitu. Misalkan kayak perusahaan konstruksi gitu ya. Ya, ternyata kalau yang konstruksinya disubkon ke pihak lain untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, ini memunculkan potensi objek pajak yang lain ya. Nah, 4 ayat 2, pasal 23, mungkin pasal 26, dan lain-lain. Jadi, withholding tax-nya nggak cuma 21 doang, tapi hal-hal yang lain. Ya, itu sih kalau ngomongin jasa. Baik, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Dian Rahmawati lagi. Nah, ini mungkin Wah, ini. nyambungnya. Jika WP menggunakan tax consultant untuk pembuatan TPDoc, misal WP dapat memberikan pembanding berupa data internal antara related party dan third party. Apakah T konsultan tetap mengarahkan WP untuk menggunakan PNMM? Biasanya gimana Ini, kebijakannya? ini mah ya susah juga ya, ini panjang juga penjelasan. Ini tergantung Budian ya, tergantung karakteristik barang, itu tergantung ya. Jadi, eh, karena harus disesuaikan juga ya. Kayak tadi tuh, RPM itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti di SC 50 ya, kalau nggak salah, SC 50 2013, ada yang menggunakan RPM, itu pun ketika eh, barangnya itu ternyata barangnya antara related sama third party, barangnya nggak sama banget gitu ya. Kalau nggak salah yang satu blender, yang satu apa gitu ya, tapi masih apa ya, Alat 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 elektronik ya, elektronik gitu. ya. Tapi masih kitchen katanya, Ya, masih kitchen gitu. masih kitchen gitu ya. Nah ini ketika ada eh, kesebandingan itu bisa dipakai gitu ya. Padahal sebenarnya produknya berbeda gitu ya. Tapi kalau posisi TNM kan nanti karakteristik kalau cup nggak bisa dipakai, RPM nggak bisa dipakai, plus plus nggak bisa dipakai ya silahkan digeser ke TNM. Tapi kan itu biasanya di TP Doc itu ya konsultan akan ada reportnya ya Pak, kalau saya paham ya, reportnya. Ya, Kenapa dijelaskan. ya dijelaskan kenapa cup nggak dipakai gitu ya, dijelasin alasannya. Kemudian RPM kenapa nggak dipakai dijelasin. Kenapa dia pakai TNM dijelasin. Jadi mungkin silakan cek dulu, baca TP Doc-nya dulu ya, kenapa alasannya. Tapi mungkin ya justifikasinya ada sesuatu hal yang konsultannya mau menggunakan TMF. Terima Gitu. kasih Pak Dodo. Dari Bapak Theo, selamat pagi Pak Dodo. Boleh share dasar hukum pemeriksaan pajak melakukan koreksi
saat dilakukan pemeriksaan pajak berdasarkan materi ini. Sedangkan Hmm. WP sudah menyertakan Tipidok dari konsultan pajak yang kredibilitasnya tidak diragukan, kata Pak Teo seperti itu. Ya tadi Pak Theo ya. Jadi kalau ngomongin TB Doc nanti bisa dicek di SE 50 kalau nggak salah ya. 50 2013. Kemudian kalau metode-metode pengujian itu ada di SE 65 kalau nggak salah 2013 juga ya. Ya, tadi pengujian arus uang, arus barang itu ada di SE 65 ya. Jadi eh, kantor pajak itu nggak ngelihat sebenarnya konsultan pajaknya kredibel apa enggak sebenarnya. Karena yang dilihat adalah bener nggak eh, yang diuji sama konsultan itu terkait dengan tipidoknya udah sesuai dengan aturan benar atau tidak. Meskipun ya dalam prakteknya pun di lapangan gitu ya, tipidok yang kita serahkan ke mereka ada juga kantor pajak yang terima aja gitu ya. Ada juga yang modelnya eh, kan ada misalkan Pak Tio di tipidoknya ada data pembanding ya. Misalkan ada 100 data pembanding, ternyata yang masuk itu anggaplah ada 10 perusahaan. Nah, 10 perusahaan itu kan bisa dilampirin tuh, laporan keuangan, kemudian deskripsi produknya seperti apa, dan lain-lain. Nah, nanti kantor pajak nggak milah-milah tuh, mana yang masuk, mana yang enggak. Jangan-jangan dari 10 itu ada yang nggak masuk, karakternya sama. Ya, VAR-nya nggak sesuai lah ya gitu ya. Kemudian akhirnya dikeluarin gitu, dikeluarin. Jadi mereka mungkin juga melakukan pengujian juga, ya, melakukan metode pengujian juga. Mereka kan juga punya software yang sama juga ya. Mereka akan ngetes juga di tahun yang sama juga dengan ya data-data yang sesuai dengan data kita gitu ya. Sehingga bisa jadi ya akan ada koreksi juga. Tinggal gimana caranya kita define. Kita defense atas ipidok yang udah dibuat sama konsultan dan bisa menanggapi gitu ya. Karena pernah ada kasus dari 10 ternyata di take out gitu ya. Di take out 3 ternyata cuma 7. Nah, dari 3 di take out itu kita eh, pastiin benar-benar harus di take out apa enggak gitu ya. Makanya ketika adanya tipiduk yang dibuat, ya sama konsultannya harus lebih detail, dijelasin sama konsultannya. Kenapa Anda pakai 10? Kenapa eh, jelasin satu persatu perusahaannya karakteristik seperti apa. Jadi kita nggak terima mentah aja hasil tipidoknya dari konsultan. Karena pasti konsultan punya analisa. Oh ini karena misalkan dikeluarin karena mungkin ada tahun yang nggak bisa masuk gitu ya. Atau misalkan tahun ini ya karena COVID gitu ya dan sebagainya. Jadi itu yang harus bisa dijelaskan. Itu Pak Teo ya. Terima kasih Pak Dedo. Selanjutnya dari Pak Arman Haryanto. Selamat pagi Pak, maaf saya mau tanya, saya ada kebingungan. Perusahaan saya bekerja di bidang konstruksi, di mana penghasilannya kena PPh final. Otomatis di SPT Badan untuk pendapatan dan biaya HPP dikoreksi. Tetapi apakah semua beban general umum dan administrasi dikoreksi semua? Karena ketika saya tanya ke atasan, beliau udah koreksi saja. Mohon penjelasan terkait beban general dan umum, apakah dikoreksi semua atau harus tetap memperhatikan beban yang boleh dikoreksi. Pertanyaan saya ya Pak Arman ya. Pak Arman punya penghasilan pure murni semua konstruksi apa enggak gitu ya. Karena punya penghasilan full murni seluruhnya adalah konstruksi. Misalkan tahun 2023 pendapat konstruksi saya 400 miliar. Semuanya nih, semuanya ya. Nggak punya penghasilan yang lain. Maka HPP, biaya administrasi umumnya itu semua koreksi fiskal. Jadi PPh badannya nol. Ya, laba fiskalnya nol. Ya, penghasilan koreksi negatif, HPP positif, biaya usaha lain-lainnya koreksi positif juga, maka dapatnya nol. Ya, nol. Kecuali Pak Arman perusahaannya ada konstruksi, final, mungkin jual beras gitu ya, mungkin ya. Mungkin ada sampingan jual beras. Nah, jual beras kan nggak final. Iya, jual beras nggak final. Nanti ada HPP-nya misalkan. Nah, operating expense-nya itu dihitung proporsional. Yang final sesuai dengan omset ya. Omset final dibagi total penghasilan kali operating expense itu yang kemudian dikoreksi untuk yang konstruksi, untuk yang operating expense-nya. Jadi namanya joint cost itu namanya. Kita nyebutnya joint cost. Joint cost itu adalah biaya gabungan untuk dua jenis penghasilan
baik final maupun gak final yang harus kita hitung proporsional. Nanti Pak Roman cek aja di PP 94 ya 2010. Di situ ada contohnya ya, hitungan proporsional ya. Ketika ada penghasilan final, nggak final. Tapi sepanjang ini posisinya penghasilan final semua, maka semuanya dikoreksi. Gitu sih. Terima kasih Pak Dodo. Berikutnya sudah tidak ada. Mungkin itu saja. Pak Dodo atas jawabannya saat informasi kita ucapkan terima kasih. Namun sayangnya waktu juga yang membatasi kita. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp group setelah webinar ini selesai. WhatsApp group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait topik SP2DK. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami secara rutin mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan adalah SP2DK Series terkait dengan teknik penghitungan, penyusutan, dan mitigasi resiko temuan pajak. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultan pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan ataupun tahunan, jasa penyusunan Tipidok, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di faceconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada hari Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Dodo. Terima kasih semua.